Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Rahmawati dengan NIM 0603 1282328034 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat vlog edukatif untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh yang terhormat Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan penggunaan Genially, sebuah web interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran digital. Apa sih Genially itu? Jadi, Genially itu adalah platform digital berbasis web yang memungkinkan guru, siswa, dan kreator membuat konten interaktif seperti materi pembelajaran, kuis, presentasi, infografis, video, dan elemen multimedia lainnya. Dengan Genially, proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif, menarik, dan kreatif. Adapun fitur-fitur utama di Genially ini, yang pertama ada Home, yaitu halaman utama untuk melihat ringkasan proyek, materi yang baru dibuat, dan rekomendasi template. Yang kedua, konten, yaitu tempat menyimpan sebuah konten termasuk materi pembelajaran, kuis, presentasi, dan media. Yang ketiga, ada template, yaitu menyediakan berbagai template siap pakai untuk membuat konten interaktif. Yang keempat yaitu community, yaitu platform untuk berbagi dan melihat proyek Genially dari pengguna lain. Dan yang kelima yaitu activity, yaitu menampilkan aktivitas terbaru dari proyek yang dikerjakan. Dan yang terakhir yaitu brain kit, yaitu fitur tambahan kreatif untuk membuat konten lebih interaktif dan menarik. Ada beberapa fungsi dari Genially ini, yaitu yang pertama, membantu guru membuat materi pembelajaran yang interaktif dan multimedia. Yang kedua, membuat siswa lebih aktif dan termotivasi belajar melalui elemen interaktif seperti kuis, tantangan, dan simulasi. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan konten pembelajaran dalam satu platform terintegrasi. Yang keempat, memfasilitasi kolaborasi dan berbagi materi dengan komunitas pengguna Genially. Selain itu, terdapat juga kelebihan dan kelemahan dari Genially ini. Yang pertama itu kelebihan, yaitu yang pertama menyediakan berbagai template dan elemen interaktif siap pakai. Yang kedua, mendukung multimedia seperti teks, gambar, video, audio, dan animasi. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik, kreatif, dan interaktif. Dan yang keempat, bisa diakses melalui browser tanpa perlu install aplikasi dan juga bisa diakses baik melalui HP maupun laptop. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, beberapa fitur dan template hanya tersedia di versi premium. Yang kedua, membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk membuka dan mengedit materi. Yang ketiga, tidak secara otomatis menampilkan nilai atau peringkat siswa untuk kuis. Perlu integrasi tambahan jika ingin melihat hasil. Dan yang keempat, memerlukan waktu belajar untuk memahami semua fitur dan cara penggunaannya secara maksimal. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan cara menggunakan Genially ini. Yang pertama yaitu kita cari dulu webnya di Chrome, yaitu Genially. Lanjut pencet yang bagian atas kali itu. Kemudian nanti tampilannya seperti ini. Lanjut kita login menggunakan akun email atau Google kita. Nah, untuk tampilan depannya ini menampilkan berbagai fitur yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada fitur home, yaitu yang menampilkan proyek terbaru atau materi yang sudah kita buat. Kemudian di konten juga menyimpan semua materi yang sudah kita buat. Nah, untuk template juga kita bisa cari template yang mau kita pakai. Di sini banyak template yang gratis dan ada juga template yang berbayar. Di template ini juga kita bisa cari template lain seperti template game and challenge, kemudian quiz and survey, kemudian template presentation, kemudian template bracing scenarios, dan template lainnya. Jadi bisa kita sesuaikan ya. Nah, kalau kita mau buat materi baru atau kita belum pernah buat materi, jadi kita pencet yang create Genially itu. Terus nanti kita cari lagi template yang mau kita pakai. Karena tadi aku udah bikin materi, jadi kita kembali ke home, terus kita pencet materi yang udah kita buat tadi.
Nah, jadi teman-teman, tampilan untuk kita mengedit materi di Journaly itu hampir sama kayak di Canva. Kita bisa mengatur ukuran font, kemudian fontnya, dan lain-lain, sama kayak di Canva. Kemudian ada fitur resort untuk menambahkan gambar, GIF, icon, ilustrasi, dan lainnya. Kemudian ada fitur interaktif elemen, kemudian widget, kemudian insert untuk menambahkan video, gambar, atau file dari luar. Kemudian style untuk mengatur tampilan elemen seperti font, warna, ukuran, dan animasi. Kemudian background untuk mengganti latar belakang slide, bisa warna, gambar, atau video. Tapi ada satu fitur yang berbeda, yaitu interactive question. Nah, di fitur ini kita bisa menambahkan soal dengan berbagai jenis soal, misalnya single choice, multiple choice, dan jenis soal lainnya. Di materi saya ini, saya menggunakan jenis soal yaitu single choice. Setelah kita pilih jenis soalnya, lanjut kita masukkan pertanyaannya di bagian question. Terus untuk answernya itu kita masukkan jawaban pilihan gandanya. Untuk pilihan gandanya itu kan cuma sampai 3. Nah, kita bisa tambahkan pilihan jawabannya itu di add another incorrect answer. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita pencet tombol preview untuk melihat soal yang sudah kita buat udah benar atau belum. Kalau udah, lanjut kita atur soalnya di layar. Kalau semuanya udah selesai, lanjut kita simpan. Dan ini kita, karena ada perubahan, jadi kita simpan perubahan. Lanjut kita copy link dan kita share ke siswa kita. Selesai. Contoh penerapan dan penggunaannya dalam pembelajaran yaitu materi tentang badan usaha dalam perekonomian. Disampaikan secara sistematis melalui slide PPT yang dimulai dari pengertian sampai dengan jenis-jenis badan usaha. Kemudian diakhiri dengan soal pilihan ganda di slide terakhir dengan beberapa opsi jawaban sehingga mahasiswa dapat langsung mengecek pemahaman mereka setelah mempelajari materi. Adapun manfaat Journaly ini bagi guru yaitu yang pertama membuat materi pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Yang kedua bisa menambahkan berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan animasi. Yang ketiga mempermudah penyampaian konsep ekonomi yang sulit agar lebih mudah dipahami. Dan yang keempat mendukung kreativitas guru dalam menyusun materi unik dan menarik. Sedangkan bagi siswa manfaatnya adalah yaitu membantu mereka belajar lebih aktif dan menyenangkan melalui kuis atau tantangan interaktif. Yang kedua, memahami materi dengan lebih cepat melalui visual dan simulasi. Yang ketiga, bisa belajar secara mandiri kapan saja melalui link materi yang diberi. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi serta ketertarikan terhadap materi pembelajaran. Dengan demikian, Journaly ini menjadi alat yang efektif untuk membuat pembelajaran ekonomi lebih kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi guru maupun siswa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.